cara mudah menyusun SKP tahun 2021 yang kita semua tahu bahwa penyusunan SKP tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2019, SN diwajibkan untuk menyusun SKP dengan 2 tahap, yaitu SKP Januari sampai dengan Juni 2021 dengan model lama, yang nantinya penilaian prestasi kerja akan dikonversi ke model baru. Setelah itu, membuat SKP bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Baik, teman-teman semua, langkah pertama adalah kita membuat SKP bulan Januari sampai dengan Juni 2021 dengan model lama. Seperti biasa, kita mengisi identitas kita mulai dari nama sampai dengan unit kerja. Kemudian kita masuk ke form SKP. Di sini kita isi kegiatan atau tugas jabatan yang kita lakukan sesuai tupoksi kita. Di teman-teman yang bukan jabatan fungsional tidak perlu untuk mengisi angka kredit. Form ini kami sudah menyiapkan dari form SKP, pengukuran, perilaku, penilaian sampai dengan rekap dan konversinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung untuk nilai konversinya karena di sini sudah buatkan rumus yang nantinya nilai ini nilai prestasi kerja dan kita masukkan ke model baru. Nah, setelah kita mengetahui nilai konversi ini, selanjutnya kita membuat SKP bulan Juli sampai dengan Desember. Kami contohkan untuk form jabatan administrasi. Form ini kita isi dari nama, seperti biasa sebagaimana kita isi di SKP bulan Januari sampai dengan Juni. Kemudian bedanya apa untuk model lama dan model baru? Di model baru ada menu atau ada kolom, itu ada rencana kinerja atasan langsung, atau unit kerja dan atau organisasi yang diintervensi, kemudian rencana kinerja. Di kolom ini adalah rencana kinerja atasan langsung kita. Nah, sebelum kita membuat rencana kinerja untuk tugas jabatan kita, kita harusnya mengetahui rencana kinerja atasan langsung. Rencana kinerja ada aspek ini terdiri dari kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian ada indikator kinerja individu atau yang disingkat dengan IKI. Kemudian ada kolom target. Ini rencana, kemudian direview. Setelah direview ada penetapan. Dan untuk yang sudah ini contohnya. Rencana ini adalah rencana kinerja atasan langsung kita. Untuk mengetahui rencana kinerja atasan langsung kita adalah atasan langsung kita sudah membuat SKP terlebih dahulu yang berdasarkan jika di jabatan administrator, jabatan administrasi, ada yang namanya perkin, perjanjian kinerja. Ini rencana kinerja atasan langsung, kemudian kita breakdown dengan rencana kinerja kita. Contoh terwujudnya ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu ini
di lingkup kepegawaian, untuk rencana kinerja kita sesuai dengan tugas kita yang dilaksanakan, sesuai tupoksi kita. Contohnya, kelola daftar hadir ASN, aspeknya kuantitas. Jadi di aspek ini bisa terdiri dari kuantitas, kualitas, dan waktu. Atau hanya cukup kuantitas saja. Karena di aspek ini minimal ada kuantitas. Lebih bagus lagi jika ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Contohnya di sini cukup saya ada kuantitas saja. Di indikator kinerja individu, karena bentuknya kuantitas, maka di sini termasuk jumlah. Indikator kinerja individu ini saya contohkan laporan daftar hadir ASN. Targetnya dalam setengah tahun atau 1 semester ada 6 laporan. Nah, asumsinya 1 bulan 1. Dan seterusnya di rencana ini. Setelah kita mengisi di form rencana, maka untuk yang fungsional, maka ada form keterkaitan dengan angka kredit. Ini bagi yang jabatan fungsional. Bagi yang jabatan pelaksana tidak perlu atau tidak ada form keterkaitan dengan angka kredit. Yang tidak ada adalah keterkaitan dan verifikasi. Jika Bapak Ibu masuk menjabat di jabatan fungsional, maka ada form keterkaitan dan verifikasi. Setelah kita isi di keterkaitan dengan angka kredit yang jabatan fungsional, ini disesuaikan dengan angka kreditnya. Kemudian rencana itu akan direview oleh atasan kita atau pengelola kinerja. Istilahnya adalah pengelola kinerja, itu pejabat penilai SKP kita. Setelah direview, kalimat ini adalah kalimat yang sama dengan yang direncana. Sekali lagi, kalimat direview itu kalimat yang sama yang ada di rencana. Setelah direview dan tidak ada perbaikan, ada catatan perbaikan dari pejabat penilai kita, maka langsung ke penetapan. Ini sekali lagi bagi pejabat administrasi tidak ada keterkaitan dan verifikasi, langsung ke penetapan. Di lengkapnya Bapak Ibu bisa download di deskripsi untuk form SKP baik yang jabatan administrasi maupun jabatan fungsional. Kita lanjutkan. Setelah ada rencana dan sudah direview oleh pejabat penilai kita, maka akan jadi penetapan SKP. Tentunya kalimat form ini dari form rencana kinerja sampai ke target ini sama dengan yang ada di rencana. Jadi cukup dirumuskan saja ini sama dengan ini. Menyesuaikan barang Bapak Ibu ada tambahan kolom maka cukup di insert atau ini sesuai kebutuhan. Setelah ada penetapan, kemudian capaian ini adalah penilaian dari atasan atau pejabat penilai kita berdasarkan yang ada di penetapan kemudian di capaian. Contoh, kita merencanakan laporan daftar hadir tadi 6 laporan. Maka di realisasi ini yang menilai adalah penilai kinerja kita. Jadi walaupun yang menilai atasan kita menyusun atau membuat draft sebagai bahan pertimbangan buat penilai. Cukup diisi di realisasi. Berarti rencananya ada 6 laporan, di realisasi kita sesuai target yaitu 6 laporan. Maka di persentase output IKI, indikator kinerja individu, maka menjadi 100%.
capaiannya baik, kategori baik, nilai dan nilai tertimbang menjadi 100. Ini sudah menjadi ketentuan di Menpan RB nomor 8 tahun 2021. Dan seterusnya, ini disesuaikan dengan rencana kinerja Bapak Ibu dan sudah ditetapkan nilai KP atau nilai. Jadi sekali lagi untuk di sheet capaian cukup diisi di realisasi. Ini sudah sesuai yang ada di rencana. Kemudian di nilai akhir adalah rata-rata dari nilai tertimbang ditambah kinerja tambahan jika ada. Jika tidak ada, maka ini cukup dihilangkan saja. Ini adalah rata-rata dari nilai tertimbang. Ini adalah nilai rata-rata dari nilai tertimbang sesuai dengan butir rencana kinerja kita. Setelah mengetahui nilai akhir, kemudian di perilaku. Nilai perilaku ini sesuai dengan edaran dari Permenpan RB bahwa untuk menilai orientasi pelayanan sampai ke kepemimpinan atau sampai kerjasama ada indikator tersendiri. Ibu bisa membaca di Permenpan nomor 8. Untuk yang menjabat sebagai jabatan pelaksana, maka nilainya adalah 2 sampai 1 sampai 2. Ini ada level perilaku kerja yang dipersyaratkan. Untuk jabatan fungsional keahlian yang biasa yaitu madya, mudia pertama. Untuk level yang dipersyaratkan adalah pertama itu nilainya 2 sampai 3, muda 3 sampai 4, madya 4 sampai 5. Contohkan di sini. Jika Bapak Ibu menjabat sebagai fungsional madya, nilai maksimalnya adalah 5, yaitu berskala 4 sampai 5. Jika menjabat sebagai fungsional muda, baik guru maupun fungsional lainnya, maka nilainya 3 sampai 4. Jika menjabat jabatan fungsional ahli pertama, maka nilainya adalah skala 2 sampai 3. Ini ada indikator tersendiri. Bapak Ibu bisa membaca, bisa dipelajari. Dan jika menjabat administrasi, kalau administrator yaitu kepala kantor, maka nilainya paling tinggi adalah 4 sampai 5. Untuk jabatan pengawas atau eselon 4, 3 sampai 4. Jika jabatan pelaksana 1 sampai 2. Ini tinggal diisi saja. Contohnya ini untuk jabatan fungsional madya, maka nilai tertinggi adalah 5. Nilai terendah adalah 4. Skalanya 4 sampai 5. Nah, nantinya nilai ini kita copy di sini, perilaku. Ini tinggal sama dengan di sini. Nah, maka nilai perilaku kerja akan muncul di nilai akhir. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan form ini untuk menilai perilaku kerja jabatan, baik jabatan fungsional maupun jabatan administrasi.
Jadi sekali lagi untuk menilai perilaku, Bapak Ibu melihat di proses penilaian saja. Ini ada tinggal baca. Kemudian setelah nilai capaian dan nilai perilaku sudah ada nilainya, maka dinilai kinerja. Penilaian kinerja ini akan otomatis muncul. Capaian tadi 104,9, di sini akan muncul. Di perilaku kerja pegawai ini 102,4, maka di sini akan muncul 102,4. Ini dibuat rata-rata menjadi 104,1. Ini baru penilaian bulan Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, untuk mengetahui nilai keseluruhan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021, maka ada istilahnya integrasi. Nah, nilai integrasi ini adalah nilai gabungan dari SKP model lama Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Nah, di form ini untuk bulan Juli sampai Desember akan terotomatis nilai ini adalah hasil dari kinerja ini 104,1 dan otomatis. Sedangkan untuk nilai Januari sampai dengan Juni, Bapak Ibu untuk ketik manual yang tadi di model lama. Ini adalah ini yang di model lama, yang tadi sudah dikonversi nilainya, yang dari penilaian ini model lama Januari sampai dengan Juni sudah ada nilainya, kemudian dikonversi. Nilai ini dimasukkan atau dientrikan di model baru. Ini tadi 101,2. Nah, maka akan ketemu nilai keseluruhan periode Januari sampai dengan Desember 2021. Temu nilainya adalah 102,3. Itu nilai rata-rata ini Januari dengan Juni ditambah nilai Juli sampai dengan Desember, tambah kemudian dibagi dua, dirata-ratakan menjadi ini, dan predikat kinerjanya. Mudah-mudahan dengan form ini Bapak Ibu akan merasa terbantu dalam penyusunan SKP. Dengan penjelasan yang singkat ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyusun sampai tahun 2021. Demikian, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu bisa mendownload form ini di deskripsi. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.